menjadi santri menjadi basis toleransi beragama di tanah negeri. Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Agama 2014. Saya bukan hanya Menteri Agama Islam, tetapi saya Menteri Agama di Indonesia. Itu berarti saya menteri dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Yakut Khalil, Menteri Agama 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yani dalam acara Palevi atau pengarahan lewat virtual bagi santri. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa hari ini akan ada sebuah pembahasan tentang pendampingan atau pengarahan santri untuk sesi yang kedua. Kira-kira sesuai dengan kalimat pembuka dari Bu Yani, apa topik kita hari ini? Pada pembinaan sesi yang kedua, tema kita adalah tentang toleransi, di mana basis dari toleransi di tanah negeri kita ini adalah para santri, yaitu para anak-anak semua yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa basis toleransi itu adalah para santri? Maka jangan pernah berhenti untuk menyimak videonya karena kita akan sampaikan tentang itu. Coba kita perhatikan bahwa di Pondok Modern Selamat Kendal, santrinya bukan hanya berasal dari Kabupaten Kendal, bukan hanya berasal dari Jawa Tengah, bukan hanya berasal dari Pulau Jawa, dan bukan hanya berasal dari beberapa pulau yang lainnya, tapi seluruh Indonesia, dari seluruh sudut Indonesia. Tentunya nanti ketika kita semua berkumpul dalam suatu lembaga, mungkin nanti satu sekolah, satu asrama, satu kelas, satu kamar, satu meja, dan lain yang sebagainya, kita harus mulai belajar menerima saudara kita sendiri. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dari berbagai latar belakang, tentunya akan menimbulkan banyak perbedaan, dimulai dari perbedaan logat bahasa, perbedaan etika, tata kramanya mungkin ada sedikit perbedaan, nada suaranya juga ada perbedaan, kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang dilakukan juga berbeda. Maka dari perbedaan-perbedaan tersebut, seperti yang sudah Bu Yani sampaikan, kita perlu untuk mencoba menjadi pribadi yang bertoleransi atau pribadi yang mampu menerima saudara kita dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya perbedaan itu adalah sebuah anugerah ketika kita mampu bersikap atau menanggapi perbedaan itu secara positif. Lantas Bu Yani, boleh saya bertanya, kira-kira bagaimana sikap positif kita dalam menanggapi sebuah perbedaan? Ya, jadi sikap positif kita adalah dengan menerima saudara kita tanpa syarat, tanpa tapi, dan juga tanpa kalau. Ada yang bisa memaknainya? Ya, jadi menerima saudara-saudara kita dengan tanpa syarat itu adalah penerimaan yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah mengatakan, ya aku mau berteman denganmu misalkan jika kamu kaya, jika kamu cerdas, atau jika kamu cantik. Tetapi bertemanlah karena apa adanya dirinya untuk kita sama-sama berproses menjadi lebih baik. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah menerima tanpa tapi. Jadi jangan pernah mengatakan misalkan, ya aku mau berteman denganmu tapi sayangnya kamu jelek, jadinya aku nggak jadi. Nah itu juga bukan sebuah penerimaan. Nah untuk selanjutnya adalah penerimaan tanpa kalau. Jadi ketika sudah menjadi teman, ya dia adalah temanmu, jangan ada kalau-kalau. Misalkan nanti aku mau berteman denganmu kalau kamu sudah cantik, kalau kamu sudah kaya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mulai belajar menerima perbedaan bahwa oh dia punya sifat yang seperti ini, maka belajarlah untuk menerima dan kita bersikap dengan cara yang baik. Lalu kemudian timbul sebuah pertanyaan, Bu Yani, kita kan tinggalnya di pondok pesantren, kita tinggal dan berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama ingin belajar agama Islam. Otomatis semua yang tinggal di sini adalah orang Muslim. Bagaimana toleransi beragama bisa kita terapkan? Dan kenapa kita para santri justru menjadi basis daripada toleransi? Padahal kita adalah orang-orang yang terbiasa hidup dengan satu golongan kita sendiri. Kira-kira kenapa? Karena
para santri ketika nanti sudah kembali ke masyarakat, dia akan dianggap sebagai orang yang lebih mengerti tentang agama. Jadi perilaku-perilakunya nanti akan dicontoh oleh masyarakat karena dianggap lebih berpengetahuan tentang agama. Misalkan ketika pulang ke kampung halaman, lalu sikap kita terhadap orang yang non-muslim itu tidak baik, maka tetangga kita akan mengatakan, oh dia belajar untuk mendalami agama, berarti seperti itulah caranya agama kita mengajarkan kita bersikap kepada orang yang non-muslim. Padahal kita harusnya bersikap dengan baik, karena sesungguhnya yakin ataupun tidak yakin kita tetap diperhatikan oleh masyarakat. Ketika kembali ke masyarakat, kita harus menunjukkan sikap yang baik dan menjadi contoh yang baik dalam menjalankan hablum minanas terhadap sesama manusia, sekalipun itu terhadap orang yang non-muslim. Pernahkah mendengar sebuah cerita? Kali ini Bu Yani akan menyampaikan sebuah cerita tentang sebuah wawancara dengan seorang kakek pejuang. Nah, di situ reporter menanyakan, kira-kira bagaimana tanggapan kakek jika negeri ini dijadikan sebagai negara Islam, sehingga semua penduduknya diwajibkan untuk menganut agama Islam. Lalu kira-kira tanggapan kakek itu seperti apa? Kakek itu pun menjawab, nah, dulu ketika kakek berjuang, kita berjuang bersama-sama. Kakek adalah orang muslim, tetapi saat itu kakek bersama dengan teman-teman kakek. Ada yang non-Islam juga, ada yang dari agama-agama dan kesukuan yang lain. Kita semua berjuang bersama-sama untuk memerdekakan negara kita. Kita berjuang bersama, berdarah-darah bersama, merasakan timah panas bersama. Lantas nak, bolehkah kakek bertanya, apakah itu merupakan sebuah keadilan jika orang yang non-muslim diasingkan dari tanah yang diperjuangkan oleh nenek moyang mereka sendiri? Ya, jadi kiranya seperti itu, sebuah cerita yang bisa kita dalami bersama-sama bahwa Indonesia ini adalah milik kita semua, milik semua golongan dan milik semua suku untuk kita jaga bersama-sama. Bahwa inilah Indonesia, inilah Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berbeda-beda tetapi kita satu. Kita satu tanah air, kita satu bangsa, dan kita sama-sama menjaga untuk perdamaian di Indonesia. Lantas, sebenarnya apa saja pembelajaran yang sudah didapatkan oleh para santri sehingga para santri perlu menjadi basis dari perdamaian di Indonesia? Kira-kira kenapa? Poin yang pertama adalah karena santri di dalam pondok, terutama di Pondok Modern Selamat, juga selalu diajarkan untuk bersikap baik, bersikap ramah, bersikap toleran. Di sini kita mengajarkan tentang bagaimana itu Islam yang moderat, Islam yang ramah, dan Islam yang tasamuh. Tasamuh atau toleransi sendiri adalah sebuah sikap baik dalam pergaulan terhadap kehidupan kita sehari-hari untuk selalu bersikap baik dalam batas-batas sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lalu bagaimana kita mengimplementasikannya? Bagaimana kita mencontoh? Contoh seperti apa yang sudah pernah ada? Tentunya kita bisa menilik kembali kepada sejarah Islam, yaitu dengan adanya Piagam Madinah, di mana dalam piagam tersebut sudah mengajarkan kita tentang bagaimana hidup bertoleransi antar umat beragama. Sebagai santri, suatu saat nanti kita mungkin akan menjadi bisnismen, mungkin kita akan menjadi bagian-bagian penting atau bagian-bagian tervital dalam negeri ini untuk mengambil sebuah keputusan. Makanya alangkah baiknya untuk kita selalu belajar untuk bisa bersikap baik terhadap semua kalangan dan sebaik mungkin untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak merugikan umat atau golongan lain, sebagaimana Bapak Menteri Agama kita sudah memberikan contoh yang baik. Seperti dengan kata-kata yang sudah Ibu Yani sampaikan itu. Untuk yang selanjutnya, kita memasuki pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua ini, seperti apa sih dan kenapa kita para santri harus bersikap toleransi? Nah, sesungguhnya
sesungguhnya dalam sebuah pondok kita pasti akan selalu diajarkan tentang kemampuan untuk menyadari bahwa diri kita tidaklah selalu benar, dan mungkin di atas kebenaran ada sebuah kebenaran yang lain. Maka itu para santri yang merupakan lulusan dari pondok biasanya tidak mudah dalam mengkafir-kafirkan atau menyatakan golongan lain salah. Nah, Bu Yani ingin menyampaikan sebuah cerita lagi ketika Bu Yani mengikuti kegiatan di Pare. Waktu itu, waktu masih kuliah, Bu Yani pernah datang ke sana, dan di sana bukan hanya dari kampus Bu Yani saja, tetapi ada dari berbagai kampus-kampus yang lain, dan mereka dari seluruh Indonesia. Di sana pun bukan hanya satu agama, tapi ada agama-agama yang lain. Di sana Bu Yani bertemu dengan seorang teman yang saat itu mengikuti kegiatan tahlilan. Dalam satu forum tersebut, Bu Yani mengira bahwa kita semua adalah muslim karena semuanya melaksanakan kegiatan tahlilan. Kira-kira seperti itu pemahaman awal Bu Yani. Kemudian ketika memasuki kelas pada jam siang, Bu Yani duduk di bagian tengah sehingga satu lurus bangkunya dengan seorang yang Bu Yani sebutkan tadi. Nah, Bu Yani melihat bahwa dia sedang mempraktekkan doa secara agama lain. Lalu kemudian pada hari Jumatnya, Bu Yani menanyakan, "Loh, kok kamu duduk di sini? Bukannya kamu harusnya ke masjid untuk Jumatan?" Lalu dia mengatakan, "Loh, wajib itu bagimu, tapi bukan bagiku." Lalu Bu Yani menjawab, "Bagaimana aku? Kan aku perempuan, kamu yang laki-laki." Lalu dia hanya diam, kemudian pergi. Lalu setelah kita mengenal sekitar 1 bulan, dia bercerita kepada teman-temannya. Dia bercerita seperti ini, "Minta maaf ya, sebenarnya saya itu bukan orang Islam. Saya itu takut karena saya hanya sendirian sebagai orang yang non-Islam di sini. Sementara kalian semua adalah orang Islam. Saya takut kalian akan bersikap berbeda." Karena kita menerima dia dengan baik, maka kita selalu mengatakan, "Kamu tidak perlu takut, kita akan tetap bersikap baik." Ketika ibunya sakit, kita bersama-sama menjenguk, Pak. Bahkan waktu itu sakitnya di Solo, tapi kita sama-sama menjenguk layaknya kita mencintai saudara kita sendiri sesama muslim. Kemudian beberapa bulan kemudian ketika Bu Yani semester akhir, kita ketemu lagi. Kemudian dia menggunakan baju koko dan juga sarung. Lalu Bu Yani tanya, "Kamu sedang pura-pura lagi?" Bertanya seperti itu. Lalu dia menjawab, "Tidak, hari ini aku sudah muslim." Lalu aku tanya, "Sejak kapan?" Lalu dia menjawab, "Sejak beberapa bulan yang lalu sepulang kita dari Pare." Lalu dia mengatakan, "Aku ingin menjadi muslim karena aku melihat bagaimana kalian bersikap terhadapku, bagaimana kalian baik. Maka dari situlah saya merasa bahwa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan kasih sayang. Islam adalah rahmat. Maka saya ingin menjadi bagian dari orang-orang Islam yang melakukan kegiatan yang seperti itu terhadap orang lain, ramah dan tidak menghakimi. Maka saya tertarik untuk menjadi bagian dari Islam yang ramah." Apa yang kita bisa pelajari dari aktivitas tersebut? Ternyata orang akan tertarik dengan Islam ketika yang kita tunjukkan adalah Islam yang ramah, bukanlah Islam yang dipenuhi dengan penghakiman. Sebagai santri, tentunya kita membawa sebuah kewajiban atau membawa sebuah tanggung jawab untuk bisa berdakwah. Nah, maka dakwah seperti apa yang saat ini diperlukan untuk bisa membuat orang lain tertarik dengan Islam? Maka dakwah yang perlu dilakukan adalah dengan menunjukkan bahwa Islam itu adalah suatu hal yang ramah, suatu hal yang baik, suatu hal yang tidak dipenuhi dengan penghakiman. Seperti itu. Maka selanjutnya kita akan memasuki pada poin yang ketiga, yaitu tentang pondok mengajarkan nasionalisme. Kita ketika belajar di pondok tidak pernah meninggalkan lagu Indonesia Raya. Itu merupakan salah satu bagian dari wujud
cinta tanah air atau nasionalisme. Kita sebagai manusia mengenal tentang hubul watan minal iman, bagaimana sebuah sikap atau sebuah cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Maka sudah selayaknya bagi santri untuk bisa mengimplementasikan hubul watan minal iman tersebut. Cintailah tanah airmu sebagaimana engkau mencintai agama. Oleh karena itu, dari 3 poin yang sudah Bu Yani sampaikan, mari kita semua untuk bisa mengamalkan nilai-nilai toleransi. Ayo mondok dan kita belajar toleransi menjadi agen daripada perdamaian melalui basis-basis yang sudah kita bangun sebagai santri. Bagaimana santri bisa menjadikan atau membawa pengaruh yang baik untuk lingkungan. Sekian dari Bu Yani, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan semangat mengikuti kegiatan MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.